Duel maut paman dan ponakan di Kabupaten Bone. Mesin ATM di Kabupaten Goa dirusak oleh orang tidak dikenal. Kasus KDRT oknum polisi di Parepare disidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 7 Desember 2023, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita dalam sepekan. Bersama saya Tisna Aulia dalam program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi duel maut yang melibatkan paman dan keponakan terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Duel maut tersebut mengakibatkan seorang tewas tergeletak bersimbah darah di jalanan dan seorang lainnya terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit lantaran menderita luka bacok pada bagian kepala. Duel maut antara paman dan keponakan ini terjadi di Dusun Ajang Pulu, Desa Lapai, Kecamatan Telu Siatinge, Kabupaten Bone. Aksi saling tebas keduanya sempat membuat warga sekitar geger. Pasalnya kejadiannya tidak terduga dan berlangsung begitu cepat. Nyawa sang paman tidak dapat diselamatkan dan tewas seketika di tempat kejadian perkara, akibat luka tebasan parang pada bagian kepala dan punggung bagian belakang dari keponakannya sendiri. Sementara keponakan yang bernama Alang terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis lantaran menderita luka bacok pada bagian kepala. Kejadian tersebut berawal saat korban dan pelaku berpapasan di jalan, di mana korban hendak pergi mengambil ternaknya yang ditambatkannya. Namun di tengah jalan, korban bertemu dengan pelaku yang memang keduanya sudah tidak akur, diduga persoalan warisan. Saat bertemu, keduanya cekcok dan saling adu mulut hingga saling serang menggunakan parang. Akibatnya korban tersungkur dan tewas tergeletak bersimbah darah di tempat kejadian perkara. Sementara pelaku yang juga terkena sabetan parang pada bagian kepala langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini aparat Reskrim Polres Bone masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab pasti paman dan keponakan terlibat duel maut. Sedangkan motifnya ini bermula dari adanya permasalahan harta warisan, baik itu berupa tanah maupun yang lainnya, sehingga antara korban dan terduga pelaku ini tidak saling cocok sehingga tingkat. Dari Kabupaten Bone, Bulansi Indramaya, iNews melaporkan. Bayi berjenis kelamin perempuan dalam kondisi terbungkus selimut di dalam kardus gegerkan warga di Kabupaten Goa. Diduga bayi tersebut sengaja dibuang di teras rumah warga oleh orang tuanya karena merasa malu memiliki bayi dari hasil hubungan gelap. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan ini langsung diamankan oleh warga usai ditemukan di depan rumah salah seorang warga di lingkungan Bontobato, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi terbungkus kain dan selimut di dalam kardus dan dilengkapi dengan popok bayi dan susu. Penemuan bayi perempuan ini berawal saat pemilik rumah curiga mendengar suara bayi dan melihat adanya kardus di teras rumahnya usai sholat maghrib Selasa malam 28 November 2023. Setelah dibuka, pemilik rumah kaget karena suara bayi tersebut menyatakan berasal dari dalam kardus. Penemuan bayi ini pun viral di media sosial. Petugas kelurahan setempat yang menerima laporan warga pun langsung mengamankan bayi mungil ini untuk diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Goa. Itu kejadiannya itu pas maghrib. Terbungkus selimut dengan rapi, kemudian lengkap dengan susu dan popoknya. Saat ini sudah ditangani oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Goa setelah berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Samata juga dengan pihak kepolisian. Meski banyak warga yang ingin mengasuhnya, bayi perempuan ini dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Goa dan kini bayi sedang dalam observasi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan.
Pemirsa, setelah kurang lebih 4 jam proses pencarian terhadap korban kapal motor yang tenggelam di perairan Kabupaten Pangkep, tim Basarnas Makassar akhirnya menutup operasi SAR KM Reski yang mengangkut 15 orang penumpang. Seperti inilah video warga saat sejumlah kapal motor mengevakuasi beberapa orang penumpang dari KM Reski yang terbalik di sekitar perairan Barang Lompo, Kabupaten Pangkep, Sabtu 2 Desember 2023. Terlihat kepanikan terjadi saat proses evakuasi dari nelayan kepada beberapa orang korban dengan cara menarik dengan tali serta berenang menuju ke kapal yang turut melakukan pencarian. Sedangkan beberapa orang penumpang yang selamat terlihat masih trauma dengan peristiwa tersebut. Proses pencarian terhadap penumpang KM Reski yang dilakukan oleh tim Basarnas Makassar bersama SAR gabungan di sekitar perairan Kabupaten Paros dan Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 4 jam dan berhasil menemukan 3 penumpang lainnya yang sempat dinyatakan hilang. Ketiga penumpang ini ditemukan terperangkap di dalam KM Reski sehingga proses evakuasi terhadap korban ini dilakukan dengan menurunkan tim penyelam. Dari hasil upaya pencarian ini, tim Basarnas Makassar akhirnya menutup operasi SAR KM Reski yang tenggelam di perairan Kabupaten Pangkep. Dari hasil laporan tersebut, 10 penumpang selamat, namun 5 penumpang lainnya dikabarkan meninggal dunia. 1 di antaranya berusia balita, dan jenazah para korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke rumah duka. Dan pada pukul 19.45 waktu Indonesia bagian tengah ditemukan lagi 3 korban di LKK, lokasi kejadian kecelakaan, dan diperkirakan 3 korban tersebut terperangkap dalam kapal KM Reski, sehingga tim SAR gabungan melakukan penyelaman dan melakukan evakuasi terhadap 3 korban dan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya kapal motor Reski yang mengangkut 15 orang penumpang ini berangkat dari Pulau Panjendekang menuju ke dermaga Pangkajene. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba KM Reski diguyur hujan deras disertai angin kencang, lalu dihantam ombak besar sehingga kapal tersebut oleng, kemudian terbalik dan para penumpang terpental lalu jatuh ke laut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Rustan, Ainus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, usai bermain hujan, bocah wanita berusia 11 tahun di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada hari Minggu petang tewas diduga akibat tersengat listrik. Korban yang dalam keadaan basah diduga tersengat aliran listrik saat akan hendak mencolok lampu di dalam lapak jualan milik keluarganya. Seorang bocah wanita berinisial NA 11 tahun ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan kondisi kaki di luar dan badannya di dalam lapak jualan milik keluarganya, Jalan Pajayang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Minggu petang. Korban tewas diduga akibat tersengat aliran listrik usai dirinya bermain hujan di sekitar lokasi. Bocah tersebut yang kembali ke lapak jualannya dengan keadaan basah seluruh badan, kemudian hendak mencolok lampu dan secara tiba-tiba tersengat aliran listrik. Peristiwa ini pun sontak membuat heboh warga sekitar lokasi. Pasca kejadian ini, duka masih dirasakan oleh pihak keluarga korban saat melihat jenazah bocah NA telah disemayamkan di rumahnya di Jalan Selayar 7, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada hari Minggu malam. Menurut Babin Kamtipmas Laikam Polsek Biringkanaya, Aibtu Ramli Dahlan, nyawa korban sempat berusaha diselamatkan oleh warga sekitar. Namun justru warga itu malah ikut tersengat aliran listrik. Beruntung warga lainnya yang datang langsung menendang salah satu di antaranya, hingga keduanya terjatuh dan korban NA pun tewas di lokasi. Pasca kejadian ini, pihak keluarga korban menyatakan untuk menolak melakukan visum ataupun autopsi terhadap jenazah bocah NA. Bahwa anak ini sementara pada jam-jam 3 ke atas itu kan terjadi hujan. Iya. Dia bermain-main hujan. Jadi pada saat dia bermain hujan, masuk ke tokonya untuk melakukan colokan ke listrik. Kemungkinan disitulah terjadi ada sengatan listrik yang ke tubuhnya karena dia dalam keadaan basah. Informasi dari saksi itu bahwa dia lengket. Karena dia lengket, ada salah satu yang mau membantu juga lengket, dan saksi sendiri ini saksi mata langsung menendang yang salah satunya itu
dan terlepas korban sudah jatuh. Rencananya korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum sekitar lokasi pada hari Senin siang. Sedangkan pihak kepolisian telah menggaris polisi di lokasi lapak jualan tempat korban tersengat aliran listrik. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Usai jeda, pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi mesin ATM di Kabupaten Goa dirusak oleh orang tidak dikenal. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kepada semua warga Kota Makassar, untuk saat ini cuaca tidak mendukung ya, keadaan hujan, keadaan panas. Jadi apa yang kita harus waspadai adalah penyakit demam berdarah. Di mana penyakit demam berdarah diperlukan sanitasi lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan PSN 3N+. Mari kita menguras, mengubur, menimbun semua tempat-tempat yang kemungkinan bisa jadi sarang jentik nyamuk berkembang. Lakukan satu rumah satu jumantik ya, juru pemantau jentik, penanganan DBD bukan dari penanganan fogging. Fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa yang terbang untuk memutus mata rantai penularan. Tetapi yang paling penting bagaimana kita membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab daripada demam berdarah. Gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mari mendukung program pemerintah Kota Makassar. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan pembentukan 16 kampung KB di 15 kecamatan dan 153 pokja kampung KB di 153 kelurahan. Kami pun telah membentuk dapur sehat atasi stunting di 16 kampung KB, pembentukan lorong pengendali stunting yang kita kenal dengan LOPIS. Kami pun membentuk eliminasi masalah stunting, membentuk tim pendamping keluarga di 153 kelurahan. Kami membentuk Bapak Asuh Anak Stunting yang kita kenal dengan BAS, yang melibatkan semua SKPD di Kota Makassar, ditambah dengan para kepala sekolah dan dinas pendidikan, dan juga melibatkan mitra kerja kami di semua stakeholder yang ada. Semoga dengan keterlibatan kita semua dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, Makassar Zero Stunting di 2024 dapat kita wujudkan. Saya, Sahrudin, PLT Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, peduli Ki, salamat Ki. Anda kembali bersama kami di Razia, pemirsa. Sebuah mesin anjungan tunai mandiri atau ATM milik Bank BRI di Kabupaten Goa dirusak oleh orang tidak dikenal. 3 orang nasabah bank yang hendak melakukan transaksi harus kehilangan kartu ATM akibat tertinggal di dalam mesin. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa memasang garis polisi dan melakukan olah TKP di mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Tim Inafis mencari sidik jari pelaku yang diduga hendak membobol isi ATM dan melakukan penipuan kepada nasabah yang akan melakukan transaksi. Akibat 3 kartu ATM milik nasabah harus tertelan dan tidak bisa dikeluarkan dari mesin ATM saat hendak melakukan transaksi. Diduga pelaku hendak melakukan penipuan dengan modus mengganjal mesin ATM. Menurut saksi mata, ATM ini baru diketahui rusak setelah 3 orang nasabah Bank BRI tersebut berencana melakukan transaksi, namun tidak berhasil. Sejumlah warga pun melihat terduga pelaku sebelumnya mondar-mandir di ATM dengan memakai helm. Apanya sudah dirusak? Gemboknya? Apanya rusak? Jelas kunci gembok di atas itu tanu. Tapi ada ATM yang sudah tertelan, Bu? Pada saat jam 6 itu informasinya yang masuk melapor 3 ATM. 3 ATM tertelan. Tidak tahu nih karena sudah itu saya lanjut kerja sana. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa pun hingga kini masih menyelidiki pelaku yang merusak kunci ATM dan diduga mengganjal mesin ATM. Modus ganjal ATM atau seperti apa?
Modusnya ya ada dugaan ingin melakukan pencurian, namun tidak berhasil dan tidak berhasil dibongkar. Guna menghindari penipuan dan pembobolan mesin ATM, petugas Bank BRI setempat langsung mengamankan uang tunai dari dalam mesin dan menonaktifkan ATM tersebut. Sementara pelaku yang tidak diketahui identitasnya hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga menggelapkan 1.400 liter BBM jenis Pertamax milik salah satu Pertashop. 2 orang remaja diringkus tim Jatanras Satreskrim Polres Goa. Dari tangan pelaku, polisi menyita ribuan liter Pertamax yang disembunyikan di dalam mobil pick-up, sejumlah jerigen berisi BBM yang sudah dijual ke pengecer, serta uang tunai hasil penjualan ke pengecer. Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat 2 orang remaja, Fahri 19 tahun dan Vian 18 tahun, melakukan pencurian dan menggelapkan 1.400 liter BBM jenis Pertamax di salah satu Pertashop di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai beraksi, 2 pelaku kemudian menjual sejumlah jerigen ke beberapa pengecer di Kabupaten Goa. Polisi yang menerima laporan pemilik Pertashop langsung meringkus kedua pelaku dan mengamankan puluhan jerigen berisi BBM jenis Pertamax yang disembunyikan di mobil pick-up serta uang tunai 5 juta rupiah sebagai barang bukti. Tidak hanya menggelapkan BBM, pelaku bahkan mencuri uang 26 juta rupiah yang disimpan pemilik Pertashop di dalam berangkas. Ironisnya, uang hasil curian 26 juta rupiah pelaku digunakan berfoya-foya. Aksi kedua pelaku ini bukan baru pertama kali dilakukan. Sebelumnya, pelaku kerap mencuri uang pemilik Pertashop yang disimpan di berangkas. Minyak. Dijual ke Minyak mana? apa itu? Pertamax. Berapa banyak? 1.400 liter. Terus kau bawa kemana? Eceran. Ah? Eceran, Pak. Kau jual ke? Eceran. Eceran? Di mana saja? Ini apa? Berapa kau jualkan? 310. Berapa? 300 Per jerigen. Terus berapa semua total harganya? Harganya baru 3 laku, Pak. Misalnya 37 di lokasi. Tim Jatanras Satreskrim Polres Goa yang mengamankan pelaku mengatakan kedua pelaku menggelapkan BBM jenis Pertamax dan uang milik Pertashop. Yang mana yang bersangkutan menggunakan kendaraan mobil dan membayar beberapa utang yang dianggap utangnya, dan sebagian masih ditemukan uang tunai sekitar 5.300.000 lebih di dompetnya pelaku. Polisi kini menyita mobil pick-up berisi puluhan jerigen BBM serta uang tunai 5.300.000 rupiah sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Aksi penyerangan belasan pemuda dengan menggunakan anak panah busur kembali terjadi di Kota Makassar. Dari 3 korban, 1 diantaranya kritis pasca kejadian ini. Inilah suasana TKP pasca penyerangan kawanan pemuda bersenjatakan busur panah di salah satu warung makan di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam kejadian ini, 2 warga terkena busur saat di warung makan dan 1 korban lainnya terkena busur tak jauh dari TKP penyerangan pertama. Menurut salah satu korban Imam, pelaku terlihat berjumlah belasan orang dengan tiba-tiba masuk melakukan pengejaran dan melepaskan anak panah beberapa kali. Usai melakukan penyerangan dan mengenai 2 orang, pelaku yang berjumlah sekitar belasan orang langsung kabur meninggalkan lokasi. Saat diinterogasi, korban mengaku mengenal salah satu pelaku yang sempat melepaskan anak panah ke arahnya. Sini sempat masuk sini. Berapa orang mereka? Ada lebih 5 orang. Apa yang dia waktu membusur apa dia bilang?
Semua pokoknya bikin lempar-lempar sini. Ada masalah deh sebelumnya di sini? Tidak ada. Aparat kepolisian dari Resmob Polsek Padakukang dan Jatanras Polrestabes Kota Makassar yang tiba di TKP langsung mengumpulkan keterangan dari korban dan beberapa saksi di TKP pertama dan di TKP kedua. Sementara 2 korban lainnya atas nama Andika dan Imran, yang mana satu diantaranya dalam kondisi kritis terkena anak panah tepat di bagian dada tengah menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Indosina, Kota Makassar. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberi keterangan dengan alasan masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini, dan polisi telah mengantongi sejumlah identitas pelaku. Dari Kota Makassar, Muhammad Mirboni, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan geng motor meresahkan menyerang warga menggunakan busur dan anak panah di Kabupaten Goa. Akibat penyerangan tersebut, seorang bocah terkena panah busur di wajah. Penangkapan 2 dari puluhan pelaku penyerangan berlangsung dramatis. Dua remaja yang diduga pelaku penyerangan ini langsung disergap polisi. Usai melakukan penyerangan di Jalan Poros Macanda, Kelurahan Buta Didia, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku pun berusaha melawan petugas hingga penangkapan keduanya berlangsung dramatis. Warga yang geram melihat pelaku ditangkap polisi pun berusaha melampiaskan emosinya dengan menghakimi pelaku. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 4 anak panah busur yang digunakan saat menyerang warga. Akibat penyerangan ini, Muhammad Arsyah, seorang bocah berusia 6 tahun, terluka akibat tertancap busur panah di wajah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Menurut saksi mata, puluhan pelaku mengendarai motor sambil berboncengan datang bergerombol dan melontarkan busur serta anak panah ke arah sejumlah warga. Nah tadi dia duduk? Di situ, dekat kuburan. Tapi umur berapa itu yang dikena, Pak? Sekitar 7 tahun, Pak. 7 tahun, 6 tahun. Mulutnya apa dadanya yang dikena? Mulutnya, Pak. Sini, pipi ini. Tapi ada berapa orang yang tadi kita lihat? Banyak, Pak. Banyak? Iya. Naik motor? Motor. Dia cuma melepas saja busur baru lari? Lepas bus baru lari. Kedua pelaku, TA 20 tahun dan AG 21 tahun, kini diamankan di Polsek Tasombo Opu, Kabupaten Goa untuk menjalani pemeriksaan. Sementara pasca penyerangan, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi untuk mencegah penyerangan susulan. Polisi pun hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap kawanan pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 10 orang. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Kami akan kembali hadir dengan informasi kasus KDRT oknum polisi di Parepare disidangkan. Informasi selengkapnya usai jeda. Kepada semua warga Kota Makassar, untuk saat ini cuaca tidak mendukung ya, keadaan hujan, keadaan panas. Jadi apa yang kita harus waspadai adalah penyakit demam berdarah. Di mana penyakit demam berdarah diperlukan sanitasi lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan PSN 3M+. Mari kita menguras, mengubur, menimbun semua tempat-tempat yang kemungkinan bisa jadi sarang jentik nyamuk berkembang. Lakukan satu rumah satu jumantik ya, juru pemantau jentik, penanganan DBD bukan dari penanganan fogging. Fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa yang terbang untuk memutus mata rantai penularan. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab daripada demam berdarah. Gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mari mendukung program pemerintah Kota Makassar. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan pembentukan 16 kampung KB di 15 kecamatan dan 153 pokja kampung KB di 153 kelurahan. Kami pun telah membentuk dapur sehat atasi stunting di 16 kampung KB, pembentukan lorong
pengendali stunting yang kita kenal dengan LOPIS. Kami pun membentuk eliminasi masalah stunting, membentuk tim pendamping keluarga di 153 kelurahan. Kami membentuk Bapak Asuh Anak Stunting yang kita kenal dengan BAS, yang melibatkan semua SKPD di Kota Makassar, ditambah dengan para kepala sekolah dan dinas pendidikan, dan juga melibatkan mitra kerja kami di semua stakeholder yang ada. Semoga dengan keterlibatan kita semua dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, Makassar Zero Stunting di 2024 dapat kita wujudkan. Saya, Sahrudin, PLTK Dis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Peduli Ki, Selamat Ki. Kepada semua warga Kota Makassar, untuk saat ini cuaca tidak mendukung ya, keadaan hujan, keadaan panas. Jadi apa yang kita harus waspadai adalah penyakit demam berdarah. Di mana penyakit demam berdarah diperlukan sanitasi lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan PSN 3M+. Mari kita menguras, mengubur, menimbun semua tempat-tempat yang kemungkinan bisa jadi sarang jentik nyamuk berkembang. Lakukan satu rumah satu jumantik ya, juru pemantau jentik, penanganan DBD bukan dari penanganan fogging. Fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa yang terbang untuk memutus mata rantai penularan. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab daripada demam berdarah. Gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mari mendukung program pemerintah Kota Makassar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Razia, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang oknum polisi di Kota Parepare kini memasuki tahap pengadilan. Dalam sidang lanjutan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare, korban tidak terima dengan hasil tuntutan jaksa. Hasil tuntutan yang dikeluarkan hakim pada terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum polisi tidak diterima oleh korban. Hal ini dilontarkan korban pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Parepare Senin kemarin. Korban tidak terima dengan hasil tuntutan jaksa yang menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara pada terdakwa. Korban merasa hukuman yang diberikan oleh jaksa terlalu rendah. Hasil dari sidang tadi, Pak, saya sangat kecewa. Apalagi tadi tuntutannya cuma 2 tahun. Nah, ini sangat memprihatinkan. Perbuatan terdakwa ini berulang-ulang. Apalagi ibu saya sudah 3 kali dipukul, sampai pada terakhir ini ibu saya sampai patah jari tangannya. Kemudian ini apa-apa dua sudah ada putusan pengadilan, jadi kan harusnya bisa lebih berat seperti itu. Nah, ini yang lebih anunya lagi karena dia dialihkan ke tahanan kota, Pak, kemarin. Jadi kan kami sebagai korban, saya dan ibu saya, keluarga saya, saksi-saksi saya merasa ketakutan, was-was. Apalagi kami tahu terdakwa ini orangnya nekat seperti itu. Sebelumnya kasus KDRT yang dilakukan oleh oknum polisi kepada istrinya ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar memperlihatkan seorang wanita yang nampak penuh luka lebam di sekujur tubuhnya. Selain kepada istrinya, pelaku juga diduga telah melakukan kekerasan kepada mertuanya sendiri, yakni ibu korban. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan bersama instansi penegak hukum memutuskan barang impor ilegal yang tidak dilengkapi dengan cukai senilai 10 miliar rupiah. Hasil penindakan bulan Juli hingga Desember tahun 2023. Adapun kerugian negara sebesar 7 miliar rupiah. Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar dan instansi penegak hukum melakukan pemusnahan secara simbolis barang impor ilegal yang tidak dilengkapi cukai di halaman kantor GKN Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Adapun pemusnahan barang yang menjadi milik negara, yakni hasil tembakau,
minuman keras ilegal, serta barang impor yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan jenis buku, obat-obatan, kosmetik, balpres atau pakaian bekas impor. Untuk pemusnahan minuman keras sebanyak 2.000 liter lebih dengan kerugian sekitar 500 juta rupiah, dimusnahkan dengan cara ditumpahkan ke dalam sebuah drum. Sementara 7 juta batang rokok impor tembakau iris 119 kg, buku sebanyak 61 pieces, obat-obatan sebanyak 20 botol dan produk kosmetik dengan nilai sekitar 9 miliar rupiah dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan balpres atau pakaian impor ilegal sebanyak 213 bals dengan nilai sekitar 1 miliar lebih dimusnahkan dengan cara digunting. Pemusnahan barang-barang impor ilegal tersebut merupakan hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Sulbaksel dan hasil penindakan KPP BC TMPB Makassar periode Juli hingga Desember 2023. Adapun total nilai barang sebesar 10 miliar rupiah dengan kerugian negara ditaksir mencapai 7 miliar rupiah. Pemusnahan bersama APH dan instansi terkait di lingkungan Sulawesi bagian selatan untuk melakukan pemusnahan terhadap barang yang menjadi milik negara yang selama ini sebagai hasil dari operasi dan penegakan hukum barang kena cukai ilegal maupun barang impor ilegal lainnya. Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian selatan selalu berkomitmen untuk senantiasa melakukan peningkatan pengawasan terhadap peredaran rokok, minuman keras, serta barang-barang larangan dan pembatasan yang masuk di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Dari Makassar, Yosmin Ainis melaporkan. Pemirsa, takut ditilang, seorang pengendara sepeda motor yang ditumpangi oleh 2 orang emak-emak nekat melawan arus dengan melintas di tengah Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Satlantas Polrestabes Makassar yang menerima laporan masih melakukan penyelidikan, mengingat kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi. Video amatir berdurasi 41 detik merekam detik-detik seorang pengendara motor yang ditumpangi 2 orang emak-emak saat berkendara sambil melawan arus di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, viral di media sosial. Dalam rekaman video viral, nampak sepeda motor sporty yang dikendarai seorang emak-emak melintas dengan santai di tengah jalan sambil melawan arus sejauh 500 meter menuju arah Jalan Kumala sebelum berhenti di persimpangan jalan. Satlantas Polrestabes Makassar yang menerima informasi masih melakukan penyelidikan dan mencari data dari pengendara tersebut. Pasalnya proses penyelidikan sedikit terhambat lantaran kendaraan tidak dilengkapi dengan nomor polisi atau TNKB. Berdasarkan informasi sementara, kuat dugaan pengendara tersebut takut ditilang lantaran tidak memakai helm saat akan melintas di pos Polantas yang berada di pertigaan jalan Andi Pangerang Petarade Sultan Alauddin Makassar, sehingga pengendara memilih berbalik dan melawan arus. Kemudian karena pengendara sepeda motor tersebut kan tidak menggunakan helm, kemudian juga platnya tidak ada sehingga mungkin merasa salah karena panik bukan berhenti, tetapi dia balik untuk melawan arus di Jalan Sultan Alauddin. Polisi menghimbau masyarakat atau pengguna jalan tidak melakukan hal yang sama, lantaran dianggap berbahaya untuk diri sendiri maupun pengendara lain. Dari Makassar, Yosmin Ainis melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tista Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada selamat.
kepada semua warga Kota Makassar. Untuk saat ini cuaca tidak mendukung ya, keadaan hujan, keadaan panas. Jadi apa yang kita harus waspadai adalah penyakit demam berdarah. Di mana penyakit demam berdarah diperlukan sanitasi lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan PSN 3M+. Mari kita menguras, mengubur, menimbun semua tempat-tempat yang kemungkinan bisa jadi sarang jentik nyamuk berkembang. Lakukan satu rumah satu jumantik ya, juru pemantau jentik. Penanganan DBD bukan dari penanganan fogging. Fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa yang terbang untuk memutus mata rantai penularan. Tetapi yang paling penting bagaimana kita membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab daripada demam berdarah. Gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mari mendukung program pemerintah Kota Makassar.